Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang sekilas terdengar sederhana, tapi ternyata sangat kompleks. Betul sekali. Dan ini datang dari sumber yang Anda berikan, yaitu bab 4 dari buku Dean Nelson, Jugat Yatra. Judulnya saja sudah provokatif. Ya, Bagi kebanyakan orang India, 70% sudah cukup baik. Jujur aja, waktu pertama kali baca judul itu, reaksi saya langsung, masa sih? Nggak mungkin. pasti banyak yang bereaksi seperti itu. Tapi ternyata bab ini memaksa kita untuk melihatnya dari berbagai sisi. Jadi, mari kita bongkar bersama. Apakah mentalitas cukup baik ini sebuah inovasi yang jenius atau resep menuju bencana? Dan perjalanan kita untuk membedah ide ini dimulai dari sebuah pengalaman yang sangat personal dan bisa dibilang sedikit menyebalkan. Pengalaman si penulis buku sendiri. Betul sekali. Coba Anda bayangkan ini. Anda baru saja membeli mobil impian. Buat penulis, itu adalah sebuah SUV baru buatan India, Mahindra Shailo. Dia senang sekali. Tentu saja. Tapi beberapa minggu kemudian, dia menemukan sesuatu yang ganjil. Ada panel plastik di lengkungan roda belakang yang kelihatannya kayak terkelupas atau patah pas dicetak di pabrik. Cacat produksi berarti ya? Harusnya begitu. Tapi waktu dia bawa mobil itu ke bengkel resmi, jawaban manajernya di luar dugaan. Dia bilang dengan sangat santai, "Oh iya Pak, semua Shaila memang seperti itu." Wow, jadi seolah-olah itu bukan cacat produksi, tapi sebuah fitur desain gitu. Sebuah ketidaksempurnaan yang diterima sebagai standar. Tepat. Dan dari kekecewaan kecil soal panel mobil ini, ternyata kita diajak masuk ke sebuah ide yang jauh lebih besar. Penulis mulai melihat kerapuhan atau ketidaksempurnaan ini di mana-mana. Bukan cuma di mobilnya. Bukan. Dia melihatnya di inovasi-inovasi akar rumput yang brilian, tapi kasar. Misalnya pendingin udara snow brace yang pada dasarnya adalah tempat sampah biru besar dipasang di atas papan seluncur. Hahaha, saya ingat bagian itu. Atau mesin pengolah buah karya Dharamveer Kamboj. Semuanya berfungsi, idenya luar biasa, tapi penampilannya kayak proyek sains ambisius anak SMA yang belum selesai dipoles. Nah, disinilah kita menemukan momen ahanya bab ini, yaitu saat kita diperkenalkan pada pemikiran Profesor Anil Gupta dari Honeybee Network. Oke. Dia tidak menyebutnya kecerobohan, dia memberinya istilah yang lebih akademis, heuristik India. Heuristik India? Kedengarannya canggih. Tapi apa artinya dalam praktek? Gimana cara kerjanya? Profesor Gupta memberikan analogi yang sangat kuat dan, terus terang, agak menusuk. Bayangkan ada dua jenis obat. Obat A bisa menyembuhkan 99,9% penyakit, tapi harganya $100 per tablet. Mahal sekali. Sangat. Lalu ada obat B, yang cuma menyembuhkan 80% penyakit, tapi harganya cuma $1. Wah, jomplang sekali perbedaannya. Sangat. Menurut Profesor Gupta, dunia barat dengan segala kemajuannya itu terlalu terobsesi pada kesempurnaan 99,9% itu. Oke. Mereka lupa bahwa bagi jutaan bahkan miliaran orang miskin, harga $100 itu sama saja dengan tidak ada obat sama sekali. Bagi mereka, solusi 80% dengan harga $1 adalah sebuah keajaiban. Jadi itu perbedaan antara 0 harapan, Dan 80% harapan untuk sembuh. tepat. Tunggu, kalau dilihat dari sisi itu, logis ya. Tapi di sisi lain, bukankah itu terdengar agak mengerikan? Menerima solusi yang 80% berhasil berarti kita secara sadar menerima akan ada 20% yang gagal, kan? Tentu. Apakah ini masih bisa disebut inovasi, atau ini lebih kayak sebuah triase darurat yang dijadikan kebijakan? Nah, pertanyaan itu adalah inti dari seluruh perdebatan dalam bab ini. Profesor Gupta akan menjawab, mengapa kita harus menolak yang 80%? Bagi mayoritas masyarakat yang hidup dengan sumber daya sangat terbatas, solusi 70% atau 80% itu sudah sangat memadai dan mengubah hidup. Dia bahkan menambahkan kalimat yang sangat filosofis, alam akan mengurus sisanya. Alam akan mengurus sisanya. Wow. Ini adalah cara berpikir yang lahir dari pragmatisme ekstrim. Dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan dari pengejaran kesempurnaan abstrak di laboratorium. Pragmatisme ekstrim, saya suka istilah itu. Dan rasanya nggak ada contoh yang lebih pas untuk ini selain tablet Akash. Oh ya, Anda pasti ingat kehebohannya. Pemerintah India meluncurkannya dengan gegap gempita sebagai komputer termurah di dunia. Harganya sekitar $35, sebuah iPad untuk kaum miskin. betul. Ini dipandang sebagai momen kebanggaan nasional. Tujuannya sangat mulia,
memberikan akses digital kepada jutaan siswa. Sebuah perwujudan nyata dari ide solusi 80% dalam bentuk perangkat keras kan? Tepat, sebuah alat yang mungkin tidak sempurna, tapi ada dan terjangkau. Nah, disinilah teori bertemu dengan kenyataan yang pahit. Penulis buku ini punya pengalaman langsung. Untuk menguji tablet itu, ia mencoba menulis berita tentang Akash di tablet itu sendiri. Oh, langsung dicoba di lapangan? Iya, hasilnya bencana. Layar sentuhnya dia gambarkan lembek dan tidak responsif. Perintah sederhana kayak copy-paste aja nggak berfungsi dengan benar. Aduh. Dan puncaknya, setelah dia susah payah ngetik seluruh artikelnya, tulisannya hilang begitu saja. Lenyap, nggak bisa dikembalikan. Ya ampun. Dari sebuah kisah kemenangan teknologi, jadi mimpi buruk bagi penggunanya. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kita memaknai kegagalan itu. Dari sudut pandang pengguna yang terbiasa produk Apple, Akash jelas produk gagal. Jelas sekali. Namun, dari perspektif penciptanya, Sunet Singh Tuli, dia nggak melihatnya seperti itu. Baginya, Akash adalah contoh sempurna dari apa yang ia sebut sebagai disrupsi dari yang cukup baik. Disrupsi dari yang cukup baik, itu terdengar seperti sebuah oksimoron. Gimana sesuatu yang cukup baik bisa mendisrupsi sesuatu yang hebat? Filosofinya, yang ternyata dipengaruhi teori bisnis dari Harvard, adalah bahwa dalam jangka panjang, teknologi yang lebih murah dan cukup baik hampir selalu mengalahkan teknologi yang mahal dan superior. Menarik. Sejarah penuh dengan contoh. Dia menunjuk ke perang format video. Betamax secara teknis jauh lebih superior daripada VHS. Kualitas gambarnya lebih bagus, kah? Jauh. Tapi VHS lebih murah dan lebih mudah diakses. Kita tahu siapa pemenangnya? Benar juga. Contoh lainnya mungkin ponsel. Ponsel Android pada awalnya sering dianggap sebagai tiruan iPhone yang lebih murah dan kurang polesan. Tepat. Tapi karena mereka menawarkan lebih banyak dengan harga lebih murah, mereka akhirnya mendominasi pasar global dalam hal penjualan. Atau lihat saja kamera di saku kita. Hampir semua dari kita sekarang motret pakai kamera ponsel. Betul sekali. Apa kualitasnya lebih baik dari kamera DSLR? Tentu tidak. Tapi hasilnya cukup baik untuk media sosial. Dan yang penting, kamera itu selalu ada. Kepraktisan mengalahkan kesempurnaan teknis. Jadi, ini semua tentang ekspektasi yang diatur oleh harga? Tepat. Tuli, sang pencipta Akash, mengajukan sebuah pertanyaan kunci yang menurut saya sangat relevan untuk Anda renungkan. Di titik mana keseimbangan antara tingkat ketidaknyamanan yang bersedia Anda toleransi dengan harga yang Anda bayar? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Untuk tablet seharga iPad, toleransi kita terhadap masalah itu 0. Tapi untuk tablet yang harganya 1/10 dari itu, mungkin kita bersedia terima. Oke, saya bisa menerima logika itu untuk barang elektronik. Tablet yang lemot mungkin menyebalkan, tapi tidak membunuh. Benar. Tapi, bagaimana jika mentalitas cukup baik ini merembes ke hal-hal yang menyangkut hidup dan mati? Disinilah argumennya menjadi jauh lebih gelap. Dan di titik inilah kita bertemu dengan suara penentang yang paling kuat dalam bab ini. Anand Mahindra. Dia pimpinan dari Mahindra Group. Ironisnya, perusahaan yang sama yang membuat mobil X-Colo si penulis itu. Tepat sekali. Dan Mahindra dengan tegas menolak segala bentuk romantisasi terhadap jugat atau mentalitas cukup baik. Baginya, itu bukan inovasi. Itu adalah warisan dari masa kelangkaan yang seharusnya sudah ditinggalkan. Jadi dia melihatnya bukan sebagai aset tapi sebagai belenggu dari masa lalu. Tepat. Dia nggak mau kompromi. Dan dia melontarkan pertanyaan balasan yang sangat tajam yang langsung menyerang analogi obat dari Profesor Gupta. Oh ya? Mahindra berkata, dan ini benar-benar membuat kita berhenti sejenak. Coba katakan, apakah Anda mau minum obat yang 70% efektif? Saya rasa itu omong kosong. Anda tentu tidak mau berada di kelompok 20% yang tidak sembuh, kan? Wah, pertanyaan itu benar-benar membalikan argumennya. Langsung ke intinya. Dan pertanyaan itu membawa kita ke contoh-contoh paling mengkhawatirkan. Salah satunya skandal di industri farmasi. Bab ini menyinggung kasus besar produsen obat generik raksasa India, Ranbaxy. Iya, ini kasus yang sangat serius. Mereka terbukti bersalah di pengadilan AS karena memalsukan data uji dan secara sadar menjual obat di bawah standar ke seluruh dunia. Ini adalah skenario terburuk dari mentalitas cukup baik. Seorang whistleblower dari dalam perusahaan itu, Dinesh Thakur, secara eksplisit menghubungkan praktik ini dengan budaya jugat dan sikap Chal Tahai. Chal Tahai,
Apa artinya itu? Kira-kira artinya, sudahlah, begitulah adanya. Atau, jalan terus saja. Sikap permisif terhadap ketidaksempurnaan. Dalam konteks obat-obatan, sikap seperti itu bisa fatal. Ini bukan lagi soal ketidaknyamanan, ini soal nyawa. Tepat. Dan sayangnya, itu bukan satu-satunya contoh skala besar. Ada bencana penyelenggaraan Commonwealth Games 2010 di Delhi. Saya ingat sekali beritanya. Acara itu seharusnya menjadi panggung bagi India untuk pamer kemajuan di mata dunia, kan? Seharusnya begitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dunia malah melihat jembatan pejalan kaki yang baru dibangun di dekat stadion utama runtuh beberapa hari sebelum acara dimulai. Astaga! Mereka melihat kampung atlet yang begitu kotor, tidak aman, dan belum selesai dibangun, sampai tim dari Skotlandia menggambarkannya sebagai tidak aman dan tidak layak huni. Saya ingat ada berita tentang anjing liar yang ditemukan tidur di tempat tidur atlet. Ini bukan lagi cukup baik, ini adalah sebuah penghinaan nasional di panggung internasional. Ini puncak dari budaya potong kompas. Dan yang lebih buruk, laporan audit menemukan sebagian dari kekacauan itu disengaja. Proyek sengaja ditunda untuk menciptakan situasi darurat. Tunggu, disengaja. Untuk apa? Karena dalam keadaan darurat, penyelenggara bisa mengabaikan aturan tender normal dan memberikan kontrak-kontrak bernilai jutaan dolar kepada perusahaan-perusahaan pilihan tanpa transparansi. Jadi, cukup baik di sini menjadi topeng untuk korupsi. Tepat sekali. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, di satu sisi kita punya inovasi hemat yang brilian, di sisi lain kita punya obat palsu dan jembatan runtuh. Bagaimana kita bisa memahami dua wajah yang sangat bertentangan ini? Inilah yang disebut dilema inti dalam India modern. Di satu sisi, argumen bahwa cukup baik adalah inovasi yang inklusif dan pragmatis itu sangat valid. Benar, membuat tablet $35 meskipun banyak kekurangan adalah langkah maju bagi jutaan orang. Itu satu-satunya cara melayani populasi yang masif dengan sumber daya terbatas. Tapi di sisi lain, seperti kata Anand Mahindra, mentalitas yang sama bisa jadi racun. Bisa jadi pembenaran untuk kualitas buruk, kelalaian, dan bahkan korupsi. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang ingin memahami India? Ini bukan sekedar tentang produk cacat. Bukan. Ini tentang sebuah cara berpikir, sebuah heuristik budaya yang mendarah daging. Cara berpikir yang sama bisa menghasilkan terobosan luar biasa seperti misi India ke Mars, yang berhasil dengan biaya sangat murah. Itu juga baik yang dibanggakan. Namun, cara berpikir yang sama, ketika diterapkan di konteks yang salah, menjadi pembenaran untuk kegagalan Commonwealth Games atau skandal Ranbaxy. Jadi ini pertarungan konstan antara kecerdikan dan keunggulan. Jadi, yang kita pelajari di sini bukanlah bahwa cukup baik itu baik atau buruk, tapi bahwa cukup baik sebenarnya adalah sebuah skala risiko yang terus bergerak. Tepat sekali. Dan mungkin, pertanyaan terpenting yang dihadapi India modern adalah memutuskan bagian mana saja dari masyarakatnya yang diizinkan berada di skala risiko itu, dan bagian mana yang menuntut kesempurnaan mutlak. Tepat sekali. Dan sumber yang Anda berikan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif terakhir untuk direnungkan. Apa itu? Bab ini banyak membahas aturan 70% ini dalam konteks hal-hal fisik, produk, obat-obatan, jembatan. Namun, ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang terjadi ketika prinsip cukup baik yang sama diterapkan bukan pada benda, tetapi pada sistem? Maksudnya seperti sistem keadilan. Persis. Pada sistem keadilan, pada pemerintahan, atau pada perlindungan lingkungan. Di titik mana sebuah kompromi yang dianggap pragmatis berubah menjadi sebuah kegagalan sistemik yang tidak dapat lagi diterima? Itulah pertanyaan yang tersisa.